Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa ala alihi wa ashabihi al-akram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan mbak-mbak, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini, setelah kemarin tertunda ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Kemarin itu karena macet di jalan, saya pulang dulu ke rumah di Panjaitan, habis pulang balik lagi ke sini, di tengah jalan ada yang ketinggalan, balik lagi ke rumah. baru ke sini lagi. Jadi akhirnya nyampe di depan Islamik, ditelepon sama Mas Ubaid, "Ustaz, ini teman-teman udah pada mau pulang." Ya udah enggak apa-apa, berarti kita tunda aja sampai besok. Nah, jadi apapun yang terjadi kita perlu bersyukur kepada Allah. Tidak ada yang sia-sia dari segala kejadian yang kita rasakan dalam hidup ini. Insyaallah saya diminta untuk menyampaikan sebagaimana tadi tentang akhlak kepada sesama manusia ya. Jadi agama Islam ini kalau mau disimpulkan, kalau ditanya Islam itu apa sih? Maka sebenarnya Rasulullah menyimpulkannya dengan sebuah kalimat yang sangat pendek. Rasulullah mengatakan ad-dinu al-muamalah. Artinya orang yang beragama itu, orang kalau memang mengaku sebagai muslim yang baik, maka sebenarnya inti dari agama itu adalah muamalah. Apa itu muamalah? Pergaulan. Jadi pada hakikatnya hidup ini kan kita tidak akan terlepas dari pergaulan. Dengan siapapun juga ada namanya muamalah. Muamalah itulah intinya sebenarnya Islam. Jadi kalau ingin melihat keislaman seseorang, salah satu cirinya itu adalah lihat dari bagaimana dia bergaul. Itu. Makanya suatu ketika Umar bin Khattab ini pernah bertanya sama seseorang. Umar ini seorang khalifah kedua, seorang yang diberi gelar oleh Rasulullah Al-Faruq. Jadi gelarnya Umar itu Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Yang membedakan. Kenapa dia disebut sebagai membedakan? Karena dengan masuk Islamnya Umar, semakin jelaslah Islam itu semakin muncul, beda, nampak Islam itu dengan masuk Islamnya Umar. Maka diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya suatu ketika Umar menanyai seseorang. Umar bertanya kepada seseorang, "Hai fulan, kamu kenal enggak dengan orang ini?" Langsung yang ditanya itu menjawab, "Wah, kenal, saya kenal betul dengan dia." "Dia orang baik enggak?" "Oh, orang baik dia, baik betul orangnya itu, orang soleh." "Kenapa kamu bisa tahu kalau dia orang soleh?" Nah, kata orang ini, "Oh, tiap hari dia selalu di masjid. Pokoknya dia ahli ibadah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, rajin dia, luar biasa pokoknya." "Oh, begitu." Lalu Umar bertanya lagi, "Kamu pernah enggak berurusan dengan dia dengan masalah duit?" Jadi dia tanya, "Kamu kan mengakui kenal orang ini?" "Ya, saya kenal." "Dan kamu mengakui bahwa orang ini orang baik, dengan banyaknya sholatnya, banyaknya ibadahnya, bagus dia, hubungannya kepada Allah sangat luar biasa?" Maka Umar bertanya lagi, "Saya ingin betul-betul membuktikan apakah kamu kenal dengan dia atau tidak." Maka Umar mengatakan, "Kamu pernah enggak berurusan dengan dia dalam masalah uang?" Apa kata orang ini? "Enggak pernah," katanya. Terus Umar bertanya lagi, "Kamu pernah enggak melakukan perjalanan yang jauh sekali dengan dia?" Nah, maksudnya perjalanan jauh itu ya perjalanan yang membuat kita capek betul, yang membuat kita lelah. Nah, namanya musafir ya. Orang dikatakan musafir itu karena memang perjalanannya jauh. Nah, dan memang dalam bahasa Arab musafir itu kata safara itu artinya menyingkap. Perempuan yang tidak berjilbab itu namanya imra'ah safirah. Perempuan yang menyingkap auratnya, yang tidak menutup aurat, berarti imra'ah safirah. Nah, kenapa musafir dikatakan musafir, perjalanan jauh dikatakan musafir? Karena orang yang musafir itu
Disitulah dia akan terlihat sifat aslinya. Orang yang sabar itu nanti akan kelihatan dia sabar atau enggak itu kalau udah capek, udah lelah. Kalau orang nggak sabaran dia akan marah-marah, ngomel aja terus kerjanya. Kapan sampai kenapa jadi kayak gini nih? Nah, makanya kata Umar, untuk mengenali betul sifat orang itu minimal ada 2 tesnya. Jadi mungkin kalau ada mau masuk kerja di sini dites dulu dengan cara ini. Apa kata Umar? Pertama, lihat dia bagaimana ketika urusan dengan duit. Itu cara pertama untuk menguji kesolehan seseorang. Kemudian yang kedua, ajak dia melakukan perjalanan jauh. Nah, itu tesnya Umar. Nah, makanya intinya kata Rasulullah, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah muamalah, pergaulan yang baik, pergaulan ya. Jadi melihat keberagamaan seseorang jangan hanya dilihat sekedar bahwa dia itu ibadahnya sudah baik, sholatnya sudah bagus. Seperti sebagaimana tadi Umar tanya sama orang, kamu kenal nggak sama fulan? Saya kenal. Di mana kenalnya? Dia baik enggak orangnya? Baik. Kenapa kamu tahu kalau dia baik? Dia rajin sholat, selalu ke masjid. Akhirnya Umar bilang, kamu itu belum betul-betul mengenal seseorang sebelum melakukan 2 hal ini. Mengetes dengan 2 ujian tadi. Uji dia dalam masalah uang dan uji dia dalam perjalanan jauh. Karena kalau udah perjalanan jauh itu akan muncul. Kalau orang pelit itu nanti kelihatan tuh kalau perjalanan jauh, disimpan-simpan makanannya. Nanti masih jauh perjalanan, nanti saya kalau lapar makan apa. Nah, tapi kalau orang dermawan, keluarin semua. Nanti insya Allah ada lagi rezeki di depan. Perjalanan jauh nanti lihat siapa yang akan traktir kita. Karena kan mikir kita kan, wah masih 5 hari lagi, uang tinggal sekian, ini tinggal sekian, bekal tinggal sekian. Nah, orang yang perhatian, peduli itu akan kelihatan dalam perjalanan jauh itu. Makanya kata Umar, lihatlah sifat seseorang dari 2 hal ini. Nah, dan jauh-jauh hari sebelumnya Rasulullah sudah mengatakan tadi, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu sebenarnya adalah muamalah. Bahkan sebelumnya Rasulullah pernah mengatakan, ini kaitannya dengan kajian kita hari ini, bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya ini sebenarnya, kata Rasulullah, diutus, diangkat jadi nabi itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebenarnya orang-orang Arab dulu itu akhlaknya sudah ada. Memang mereka disebut jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran padahal mereka tahu itu benar. Itu maksudnya jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh. Bukan. Itu Abu Jahal yang menolak Islam jadi musuhnya Rasulullah, namanya Abul Hakam. Al-Hakam itu artinya orang yang bijak. Bapak yang penuh dengan kebijakan. Tapi dia diberi gelar juga oleh Islam Abu Jahal. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena walaupun dia punya orangnya bijak, tapi dia menolak Islam, makanya disebut dengan jahil. Itu maksudnya. Tapi pada sebenarnya orang-orang jahil itu punya akhlak, sudah ada akhlaknya. Nah, datanglah Rasulullah ini menyempurnakan akhlak yang sudah ada tadi itu. Makanya kenapa Islam dengan mudah tersebar di Indonesia? Karena sebenarnya Indonesia itu terkenal dengan orang yang sangat berakhlak. Sebelum datang Islam pun, andai kan tidak datang Islam, maka kita sudah bagus akhlaknya. Nah, Islam datang menyempurnakan akhlak yang ada di kita ini. Yang menghormati tamu, kita udah diajarkan menghormati tamu. Memuliakan orang yang lebih tua, kita diajarkan. Bahkan ada di Arab, saya temukan di Arab, justru ada di sini di Indonesia. Nah, artinya orang-orang Arab sendiri tidak melakukan itu, kita melakukannya. Nah, artinya Islam ini memang betul-betul datang untuk memuliakan, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, maka sangat tepat tema kita hari ini adalah bagaimana akhlak kepada sesama. Jadi Rasulullah menyimpulkan tentang akhlak itu dalam 2 kalimat, ad-dinu al-mu'amalah. Kemudian beliau juga menyampaikan sebelumnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki dan memperindah akhlak yang sudah ada. Dan ternyata orang banyak tertarik masuk Islam itu bukan karena ininya, bukan karena melihat Islam itu ada sholat. Karena agama lain sebenarnya ada juga ibadahnya. Orang Hindu itu kan ada juga ibadahnya kan. Orang Buddha ada ibadahnya. Yang membuat orang tertarik masuk Islam itu karena melihat di Islam ini ada etika, ada akhlak. Dan etika itu, akhlaknya Islam itu bukan dibuat-buat. Saya punya guru, beliau orang dari Kuwait. Beliau ini mengatakan, beliau kan keliling dunia, sudah keliling, dan salah satunya pernah tinggal di Amerika. Beliau mengatakan, tuh banyak orang bilang orang Amerika itu bagus, punya attitude yang ini ya, sangat bersenyum, perhatian sama orang. Tapi kata beliau itu bohong sebenarnya, itu akhlak mereka itu. Saya mengalami sendiri bagaimana kita bergaul dengan orang Amerika.
mereka itu berakhlak, kayak sopan, menjaga perasaannya orang. Itu karena ada maslahat, ada ini yang dia kejar dari kita. Karena kita mau bikin janji dengan mereka, bikin kesepakatan dengan mereka, maka mereka tersenyum, mereka menjamu. Begitu perjanjiannya batal, langsung hilang itu senyumnya kan. Artinya karena tidak ada lagi yang diharapkan dari kita, tidak ada lagi yang mau diinikan dari kita. Dalam hitungan menit kata dia, bahkan detik. Tadi yang ramah, yang begitu baik, tiba-tiba kayak tidak kenal dengan kita. Ini kata beliau. Jadi akhlak mereka ini dibangun bukan dari dalam. Beda dengan kita umat Islam. Kita ini alhamdulillah kenapa berakhlak, karena memang dari ajaran agama. Itu tadi kata Rasulullah, agama ini sebenarnya adalah akhlak. Nah, inti dari Islam ini adalah akhlak. Bahkan beliau pernah menceritakan, pernah suatu malam, ini satu malam nih, mati lampu di seluruh New York. New York itu mati lampu satu malam itu, tiba-tiba gelap semua satu ini. Dan tahu apa yang terjadi? Yang terjadi di sana adalah satu malam itu jumlah pencurian, kerugian akibat adanya perampokan dan pencurian itu sampai 2 triliun. Kalau mau dihitung itu 2 triliun habis kekayaan yang dirampas pada malam itu. Padahal baru satu malam terjadi pencurian. Karena ternyata mereka memang taat hukum, taat itu karena mereka menjadi sopan itu bukan karena ini, karena takut dengan CCTV. Begitu CCTV udah hilang, habis semua. Kan mati lampu kan? Mati lampu mungkin banyak yang tidak berfungsi. Nggak berfungsi ini, nggak berfungsi itu. CCTV banyak yang tidak bisa dipakai, habis semua hartanya dicuri. Pencurian terjadi. Tidak satu orang pun kecuali menggunakan kesempatan itu untuk mengambil haknya orang lain. Nah, padahal sebelumnya aman, tentram dan damai. Beliau mengatakan bahwa akhlaknya orang Islam itu bukan akhlak yang dibuat-buat, memang dari dalam diri. Nah, dan kenapa bisa seperti itu? Karena memang ajaran Islam kita adalah ajaran tentang akhlak. Saya pernah juga membaca dalam sebuah kisah, ada orang di Jerman, pokoknya di Eropa sana lah, Eropa atau di Amerika. Ini orang sebenarnya sudah lama mau masuk Islam. Dia sopir bis, sudah lama mau masuk Islam dan sudah mencari-cari tentang Islam ini, bagaimana sih Islam itu. Akhirnya suatu hari dia menguji, dia uji itu satu orang penumpangnya. Nah, penumpangnya ini Muslim. Dia ini sengaja ketika ingin mengembalikan ini, jadi yang penumpang Muslim ini kan membayar, ternyata ada kelebihan duit. Nah, dan dia pun mengembalikan kelebihan itu, dilebihkan lagi. Yang orang sopir tadi, sopir yang sudah lama masuk Islam ini. Begitu dikembalikan, dan itu bedanya cuma anggaplah 25 rupiah. Apa kecil betul nilainya, atau 500 rupiah lah hari. 500 rupiah apa yang kita bisa beli 500 rupiah? Nah, disisakan 500 rupiah. Dan sengaja dia begitu tuh. Dan yang disisakan itu emang koin kan? Dikembalikan sama dia, anggaplah dia kembalikan koin 3.000 ya, 3.000 uang koin semua. Ada sisanya 500. Dan dia menunggu-nunggu ini, apa reaksinya umat Islam tadi. Nah, dan apa yang terjadi? Begitu dia menerima, dia kan gak langsung itu. Dia nunggu di depan nih. Ini akan menjadi keputusan saya, apakah saya masuk Islam hari ini atau tidak. Akhirnya dalam perjalanan mau turun, tinggal dia berdua di atas mobil itu. Dia balikkanlah itu uang semua. Ini tadi ada kelebihan 500 perak. Nah, langsung kata dia, tunggu dulu, kamu jangan turun. Dia cerita lah katanya. Tahu nggak, kata dia, saya ini sebenarnya sudah lama mau masuk Islam, tapi bingung dan ingin membuktikan apa Islam ini agama yang benar. Dan hari ini saya menemukan jawabannya. Ternyata Islam itu betul-betul aman. Masakan uang 500 dia kembalikan coba 500 perak. Akhirnya dikembalikan dan orang ini menangis katanya. Coba kalau tadi itu uang 500 saya bawa betul. Karena kan apa sih artinya 500 bisa saya ambil, nanti saya masukkan di mana kan, infakkan. Nah, akhirnya dia menangis dan bersedih. Seandainya saya tidak kembalikan itu uang, maka saya menjadi sebab orang tidak jadi masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa itu tadi yang membuat kita akan berbeda dengan agama lain itu karena kita punya akhlak. Nah, makanya insya Allah sebagaimana tema kita hari ini, sebenarnya sebelumnya membahas tema ini saya ingin menyampaikan juga bahwa yang namanya akhlak itu bukan cuma satu. Sering kalau kita ngomong akhlak kan berarti sesama saja. Sebenarnya banyak. Nah, yang paling utama ya, dulu ketika saya belajar tentang akhlak itu, nah, akhlak kita yang paling pertama itu adalah kepada siapa coba? Hah? Nah, ada lagi sebenarnya yang lebih penting dari itu.
Bukan. Orang tua itu nomor sekian. Akhlak kita yang paling pertama itu akhlak kita kepada Allah. Itu dulu. Kemudian baru nanti datang akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru. Setelah itu adalah akhlak kepada sesama. Tapi karena kita hari ini tentang sesama, maka kita fokus di situ dulu. Karena memang ya, kalau kita tidak, sebenarnya akhlak kepada sesama itu sudah termasuk akhlak kepada orang tua. Cuma dalam pelajaran yang kita pelajari itu ingin memperlihatkan yang mana yang lebih penting, yang harus kita dahulukan dulu, yang harus kita lebih ajarkan terlebih dahulu. Itu kepada orang tua, karena orang tua tiap hari kita ketemu. Kepada guru yang telah mengajarkan dan membimbing kita, orang tua kedua kita itu adalah guru-guru kita. Kemudian kepada sesama, sebenarnya yang tadi pun sudah termasuk. Kalau mau dirinci sebenarnya akhlak itu cuma dua pembagiannya. Akhlak kepada yang menciptakan dan akhlak kepada yang diciptakan. Itu aja sebenarnya. Kepada yang menciptakan itu kepada Allah, dan kepada yang diciptakan itu semuanya. Apakah dia nabi, apakah dia orang tua kita, apakah dia guru kita, apakah dia ulama, apakah dia binatang, apakah dia tumbuhan. Bahkan terhadap gedung-gedung ini kita harus berakhlak. Akhlak kita kepada listrik itu ada akhlaknya. Bahkan kepada diri kita sendiri itu ada akhlaknya. Jadi kalau bercerita tentang akhlak ini itu panjang betul ceritanya, tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena bercerita tentang kehidupan itu sendiri, dan semuanya itu butuh akhlak. Bahkan ulama dulu kalau dia mau pergi belajar, ada Imam Syafi'i. Begitu dia mau pergi belajar, kata ibunya, kamu mau pergi belajar, kamu belajarlah sama gurumu itu. Belajarlah akhlak sebelum kamu belajar ilmunya. Ambil akhlaknya sebelum kamu ambil ilmunya. Karena tidak ada gunanya kita punya ilmu banyak kan kalau tidak berakhlak. Jadi inilah yang saya sampaikan, bahwa akhlak ini sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Rasulullah pernah bilang seperti ini. Orang yang bagus akhlaknya itu akan bisa mencapai derajat yang tinggi, derajat muslim yang rajin sholat tiap malam. Jadi tiap malam dia sholat, dan tiap hari dia puasa. Ternyata ada yang bisa menyampai derajatnya, meskipun dia tidak banyak sholatnya, tidak banyak puasa sunnahnya, tapi dia bisa mencapai derajat yang tinggi itu. Bisa dia mendapatkan pahala, banyak sholatnya, banyak puasanya. Bagaimana caranya? Karena akhlaknya yang baik. Jadi orang yang akhlaknya baik itu bisa mencapai derajat tinggi, derajat orang yang banyak puasa, derajat orang yang banyak sholat malam. Karena apa? Karena akhlak baik. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya, kedudukannya dengan saya di hari kiamat, siapa coba? Bukan orang yang banyak sholatnya, kata Rasulullah. Bukan orang yang, tapi siapa? Ahsanuhum akhlaqan. Yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini memang harus terus kita ulang-ulang. Tapi ingat, memang tadi itu pembagiannya itu akhlak ada dua, kepada Allah dan kepada makhluk, ya, kepada sesama. Jangan sampai kita kepada sesama akhlaknya dijaga terus, tapi akhlak kita kepada Allah tidak ada. Itu berarti tidak bisa juga dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi fokus kita hari ini bagaimana memperbaiki akhlak kita kepada sesama. Dan intinya, kalau mau ditanya apa sih intinya akhlak itu, kata ulama, yang namanya akhlak itu hayatun fin nafsi rasikhah, adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri kita dan sudah tertanam dengan kokoh, dan dia itu akan keluar dengan mudah, min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah, dan kita tidak perlu berpikir lagi dan tidak perlu dibuat-buat. Itu namanya akhlak. Jadi yang namanya akhlak itu sesuatu yang bukan dibuat-buat, memang spontanitas. Kalau orang akhlaknya memang suka senyum, baik, maka siapapun datang dia akan tersenyum. Beda dengan orang yang senyumnya pencitraan. Jadi kalau mau ada maunya dia tersenyum. Kayak tadi yang dicerita tadi juga kan, orang Amerika itu bagaimana mereka baik sekali tersenyum, ramah menerima orang, karena masih mau ada deal-deal yang dilakukan. Begitu dealnya batal, hilang senyumnya, hilang keramahannya. Tapi orang yang betul-betul akhlaknya sudah baik, itu akan tanpa perlu dibuat-buat, tanpa perlu tanpa perlu dikarang-karang. Kalau bahasanya Agim, akhlaknya itu cuma topeng. Akhlak kita itu memang dari dalam diri, bukan menjadi topeng kita. Karena kalau topeng, kata beliau itu, kita akan capek. Coba orang yang berusaha untuk menjadi baik, itu akan capek di depan orang, capek dia. Karena sifat aslinya tidak kayak gitu. Dia akan capek, dan kedua, suatu saat nanti akan muncul gimana dia asli.
Dia selalu berusaha di depan orang baik, lemah lembut. Suatu saat nanti dia akan kelihatan sifat aslinya yang ternyata pemarah, kasar. Kayak gitu. Dan ini akhlak perlu dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Itulah kata ulama, akhlak itu ada rukunnya. Ada rukunnya akhlak itu. Sebagaimana sholat, apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu kalau tidak ada berarti tidak sah. Sholat itu kan ada rukunnya. Kapan ada rukun sholat ini tidak ada berarti sholatnya tidak sah. Nah, itu ada rukunnya sholat akhlak itu. Apa aja rukunnya? Rukun pertama dari akhlak itu adalah al-ilmu. Mesti ada ilmu. Nah, makanya alhamdulillah adanya kajian ini untuk mengajarkan kita tentang mana sih akhlak yang benar itu. Nah, karena terkadang ada orang dia tidak berakhlak bukan karena tidak mau, karena dia nggak tahu bahwa itu adalah bukan akhlak yang buruk. Dia menganggapnya biasa aja. Di kampung saya orang semua kayak gini kok. Nah, padahal bisa jadi menurut agama kita itu bukan akhlak yang baik. Nah, karena baik tidaknya sesuatu itu bukan ditentukan oleh akal. Ya. Makanya perlu ada ilmu. Bukan ditentukan oleh akal kita. Karena kalau akal, orang-orang yang orang yang melakukan kejahatan homoseksual itu kan menurut mereka itu kan bagus kan. Nah, tapi bukan itu. Yang menentukan baik buruk itu adalah agama. Al-Quran, hadis. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, itu yang baik. Kalau benar menurut Allah berarti harus benar menurut kita. Mana contohnya bahwa sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Sekarang kan lagi rame nih orang yang mengatakan jilbab itu tidak wajib kan, menutup aurat itu ya yang penting sopan. Kata siapa seperti itu? Jelas kok semua penafsiran dan penjelasan para ulama. Bahkan kalau kita baca hadis, begitu turun perintah jilbab, itu istri-istri Nabi gorden-gorden diambil, ditutupin ininya. Gordennya diambil, tire-tirenya, spraynya ditarik buat nutupin ini. Nah, berarti apa coba ininya tuh kalau kayak gitu? Nah, contohnya lagi, dulu di kampung kami di Makassar itu kalau ada orang mau nikahan, itu kan pakaiannya perempuan itu namanya baju bodoh. Baju bodoh itu pakaiannya sampai di sini aja, dan itu transparan. Coba perhatikan adat-adat nikahnya orang dulu. Sekarang kan sudah bagus, meskipun pakai baju kayak gitu, tapi ada lapisannya. Yang perempuan ibu saya dulu menikah itu terbuka rambutnya. Nah sekarang nggak, beda. Istri saya dulu ketika yang menikah tetap pakai pakaian yang sama tapi udah berjilbab. Dulu itu benar tuh, nggak apa-apa menurut orang-orang dulu. Pakaiannya segini. Dan sampai sekarang masih kayak gitu juga. Cuma sekarang sudah pakai baju lapis kayak Bapak tadi bilang. Ada baju dalamnya dipakai, terus nanti pakaiannya masih pakaian yang sama. Hiasannya banyak. Di kepalanya pun tetap ada ditusuk itu kayak mahkota, tapi udah ditutupi pakai jilbab. Dulu nggak ada kayak gitu. Dan dulu bagi orang tua dulu itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Benar aja, baik aja. Tapi menurut agama kita, kalau kita kembalikan ke agama itu nggak benar. Yang namanya aurat itu bagi perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan ininya, kedua tangannya. Itu yang paling ini, yang paling sempurna ya. Meskipun ada yang mengatakan kaki juga nggak apa-apa kelihatan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian apa lagi? Hal-hal yang bahkan dulu waktu saya kecil, saya masih sering menyaksikan tuh. Waktu di belakang rumah saya itu, di belakang rumah kakek saya ada sumur. Orang itu tiap hari datang ke sana semua. Ibu-ibu datang, satu tetangga itu datang mencuci di situ. Pakai pakaian ini, mohon maaf. Pakai sarung aja, pakai apa istilahnya itu? Kembennya itu. Itu aja dipakai. Nyantai aja mereka ngobrol, ketawa-ketawa. Dan itu tidak dianggap sebuah ini. Dan itu sudah sopan menurut mereka, nggak apa-apa. Namanya juga sumur umum kan. Tapi dalam Islam nggak ada kayak gitu. Mana ada ceritanya Khadijah sama Aisyah sama Fatimah mencuci di tengah-tengah sana disaksikan banyak orang dengan pakaian yang kayak ini? Nggak ada ceritanya gitu. Nah, jadi ukuran kebenaran kita tuh yang mana? Adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara mengetahuinya? Itulah tadi ilmu. Jadi rukun akhlak yang pertama, kita ingin bagus akhlaknya harus punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Apakah kalau kita umpamanya sementara kajian seperti ini lalu kita, mungkin bagi sebagian orang, ini contohnya lagi yang tidak punya akhlak itu, sholat Jumat, khatib sudah khutbah masih saja sibuk dengan HP. Saya kalau saksikan saya langsung tegur, yang pegang HP Jumatnya ini. Rasulullah dulu pernah, ini zamannya Rasulullah kan, masjidnya di zamannya Rasulullah itu kan pasir.
Jadi belum ada kayak gini, nggak ada karpet, apalagi lantai nggak ada, apalagi karpet kayak gini. Pasir cuma dipagari. Lalu Rasulullah ada mimbarnya di situ Rasulullah khutbah. Ada orang ketika Rasulullah khutbah dia gini-gini pasir. Rasulullah khutbah di atas. Apa kata Rasulullah? Mamassal hasa faqad lagha. Siapa yang mempermainkan pasir yang ada di wajahnya, maka dia sudah sia-sia datangnya sholat Jumat. Pasir apa coba yang bisa menghilangkan konsentrasi dari pasir itu? Cuma digini-gini, mungkin dia sambil gini sambil dengar Rasulullah. Itu Rasulullah mengatakan sudah sia-sia Jumatnya. Apalagi kalau HP jawab chattingan, ya Allah, ini gimana mau dapat keberkahan salat Jumat? Nah, ini orang ini mungkin menganggap tidak masalah. Kenapa? Mungkin karena tidak ada ilmunya, mungkin belum mendengarkan hadis tadi. Jadi syarat pertama kita mempunyai akhlak yang bagus adalah punya ilmu. Nah, kemudian yang kedua syaratnya, rukunnya ya, rukun bahwa kita berakhlak yang baik itu adalah istilah ulama itu al-jud. Al-jud itu apa? Murah hati. Orang yang kalau murah hati itu insya Allah akhlaknya baik. Dia akan memudahkan semuanya. Bermurah hati. Enggak, saya kalau tidak salah udah pernah sampaikan dulu ya, bahwa ada 4 orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Saya sudah sampaikan itu. Udah pernah? Sekilas ya. Nah, salah satunya dari 4 orang itu adalah itu tadi, murah hati, mudah memudahkan orang. Pokoknya kalau urusan sama dia insya Allah gampang lah. Nah, ada kan orang nyusahin aja. Nah, contohnya nih, mulai contohnya, mobilnya diserempet, cuma digores sedikit aja. Oh, kalau orang nggak murah hati tuh, habis lah kita. Dia akan turun caci maki kita. Kamu ini apa yang kamu serempet ini, walaupun dibayar pakai motormu itu nggak bakalan bisa terbayar. Tapi orang yang murah hati, apa yang terjadi? Saya mendengar cerita ini, salah seorang jamaahnya istri dia ceritakan, Ustazah, itu mobil saya kemarin diserempet ininya, kaca spionnya, CRV mobilnya diserempet sama ini anak-anak di nerobos lampu merah, langsung patah itu ininya kaca spion. Langsung kasih itu anak-anak turun mengimbau, ibu mau maaf bu, nanti jangan minta ganti bu, saya nggak bisa ganti. Ya Allah, kata dia, kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak masalah, nggak usah ganti. Kata kamu nggak apa-apa. Coba lihat, bandingkan dengan yang tadi. Gores sedikit, marah-marah, bahkan bisa diperkarakan orang, dipolisikan orang. Nah ini contohnya nih, orang yang tidak punya kemurahan hati, tidak ada aljud. Jangan harap bisa punya akhlak yang baik nih orang kayak gini. Nah orang muslim itu kalau memang akhlaknya baik itu aljud. Kayak tadi contohnya, bayangkan kaca spionnya CRV berapa harganya kalau mau diganti. Bahkan dia udah mengibah sebelum dia ini, kata dia, kenapa kamu langsung minta maaf sama saya, kenapa bukan badanmu kamu periksa, ini kamu periksa, udah pergi aja sana insya Allah nggak apa-apa katanya, yang penting kamu nggak apa-apa kan. Coba bedanya, coba di mana letak perbedaannya itu? Kenapa tadi ini marah-marahnya digores, bahkan dicaci maki orangnya, yang tadi memaafkan bahkan bertanya kamu nggak apa-apa kan dia ya? Di mana ininya? Itu tadi aljud. Orang punya kemurahan hati maka insya Allah akhlaknya akan otomatis baik. Ini harus kita miliki. Yang pertama tadi punya ilmunya, punya kemurahan hati. Kemudian yang ketiga, apa rukunnya agar kita bisa berakhlak? Itu adalah sabar. Orang yang punya kesabaran itu kemungkinan besar akhlaknya akan baik. Ya kalau orang tidak punya sabar kan, udah habislah semua kita dibuat. Ya, tadi kan dia bersabar menghadapi ujian yang dia terima. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sabar adalah mengontrol diri dari emosi. Berapa? 4 ya? 4. Yang terakhir, kemampuan mengontrol diri atas emosi. Nah, itu kalau punya ini sabar, kemudian mampu mengontrol emosinya. Kemudian yang terakhir, tibatun nafsi. Sebenarnya dekat-dekat aja sih mananya. Tibatun nafsi itu artinya jiwanya tenang. Bukan. Udah berapa tadi? 5 aja. Yang kelima itu sihatul qiyam. Sihatul qiyam itu artinya ajarannya benar. Jadi umpamanya kalau Islam itu, kalau betul-betul kita mendalami Islam, maka insya Allah akhlak kita bagus. Kalau betul-betul kita memahami Islam dengan benar, maka insya Allah akhlak kita bagus. Lalu bagaimana kalau orang di luar Islam? Orang di luar Islam itu kalau memang ajarannya agamanya dia jalankan, insya Allah akhlaknya juga akan bagus. Karena tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan semua agama sama, dalam artian bahwa semuanya mengajarkan kebaikan, itu benar. Benar kalau di situ. Tapi kalau semua agama sama artinya mau jadi agama apapun kita itu benar, itu salah. Jadi semua agama sama itu salah. Di mana salahnya? Ya bedalah, Islam mengajarkan la ilaha illallah, yang satu mengajarkan Tuhan punya anak. Kan beda tuh. Yang satu jelas-jelas masuk surga, yang lain tuh masuk neraka semua. Kita harus ngomong kayak gitu. Enggak sama, semua agama itu beda. Tapi kalau bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan sopan santun, itu benar. Semua agama mengajarkan itu. Tapi yang paling benar Islam. Makanya semua agama sama itu benarnya cuma itu tadi. Sisanya itu salah semua.
Tidak benar pendapat itu. Nah, karena itu tadi, berarti apa rukunnya itu? Pertama adalah ilmu, harus punya ilmu. Bagaimana kita bisa mengetahui ajarannya Islam? Ya tentu dengan ilmu. Karena Rasulullah itu tidak meninggalkan harta. Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta. Tidak ada harta warisannya Rasulullah berupa harta. Coba lihat, siapa yang pernah haji atau umrah? Semoga insya Allah kita bisa haji, semua bisa umrah, bisa melihat bagaimana di Madinah itu. Ada nggak istananya Rasulullah? Datang ke Madinah. Kalau kita bisa diizinkan melihat rumahnya Rasulullah, itu kan kuburannya Rasulullah dulu. Kuburannya Rasulullah sekarang adalah rumahnya dulu. Itulah dulu rumahnya Rasulullah, kecil, dengan 9 istrinya. Jadi Rasulullah itu rumahnya Aisyah, rumahnya istri ini itu berjajar-jajar. Beda kamar aja, tapi satu tempat semua. Bayangkan, nah, tempat sekecil itu. Rasulullah nggak meninggalkan harta. Apa yang ditinggal Rasulullah? Yang ditinggal Rasulullah adalah ilmu. Nah, maka seorang muslim kalau betul-betul ingin baik agamanya, baik hidupnya, baik akhlaknya, maka dia punya ilmu. Nah, yang lain itu nanti kemurnian jiwa, kemurahan hati, kemudian ketenangan jiwa, kemampuan bersabar dan kemampuan menahan emosi.